Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Berikut ini ada sebuah video. Ya, video dari kru Sunita. Video dari kru Sunita. Kalau sudah disebut video kru Sunita itu berarti video yang berafiliasi kepada Uma Irama. Kita tahu bahwa Uma Irama yang saya kenal itu dikenal dengan Raja Dangdut. Sekarang kalau kemudian ada Raja Dangdut berbicara fikih, itu hebat sebenarnya. Hanya saja ya perlu lagi banyak belajar, bukan dengan pendapat-pendapat yang bisa gampang dan bisa dibantah, tapi dengan pendapat-pendapat yang kuat, yang tidak terbantahkan. Kalau pendapat-pendapatnya masih terbantahkan, misalnya hanya dengan logika, itu berarti memang pendapatnya tidak kuat. Ya, karena agama ini dalil, nas. Jadi agama ini dalil dan nas, bukan perasaan, bukan hawa nafsu. Nah, mari kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Uma Irama berkaitan dengan bid'ah dan jenggot gitu ya. Dan mari kita dengar bersama. Yang nuduh bahwa Wahabi, Salafi itu teroris, membunuh banyak kaum muslimin. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan menyakiti kaum muslimin, tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Saya selaku Ketua Umum Fahmi Tamami menghimbau umat Islam cegah gerakan ini. Allahu Akbar. Kalau tidak kita perang saudara. Saya pastiin perang saudara. Dia menghalalkan darah kamu kok. Saya dengar sendiri. Riwayatnya bohong. Kenapa saya marah betul sama ini? Marah betul. Karena ini bahaya kalau dibiarkan. Kalau ini berkembang jadi besar, akan terjadi Suriah tuh, perang saudara kita. Makanya harus dicegah. Karena mereka mengatakan ahli bid'ah halal darahnya. Ini gerakan apa ini? Agama apa ini? Antum kiai siapa? Ustaz siapa? Gus siapa? Ayo. Tapi jangan nuduh. Haram hukum dalam Islam menuduh itu. Islamic State of Syria itu isinya itu radikalisme. Kelompok radikal. Situs-situs sejarah dimusnahkan. Orang-orang Sunni dibunuh semuanya. Muhammad bin Abdul Wahab dakwahnya dakwah tauhid, mengajak orang kepada kemurnian Islam, mengajak kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, membersihkan umat supaya mereka memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Bahwa kita mendengar ada kelompok radikal di kalangan kita yang bisa memecah belah ukhuwah Islamiyah, bahkan bisa memecah belah NKRI. Itu tadi sebenarnya intinya ini yang akan dikritisi mengenai jenggot. Jenggot. Nah, tadi ketika Ustadz Yazid menyatakan bahwa jenggot itu wajib, gitu ya. Lalu ditanggapi oleh Uma Irama, loh kalau wajib ya, berarti seluruh orang Islam yang tidak pakai jenggot
itu masuk neraka. Ini naudzubillah min dzalik. Ini pembicaraan orang yang tidak paham agama. Ya. Tidak paham agama ya seperti ini. Asal mengeluarkan pendapat, asal menjawab permasalahan, dan sok paham agama. Kalau ada seorang ulama mewajibkan janggot berdasarkan kefakihan mereka, itu ijtihad mereka, pendapat mereka, yang tentu saja tak bisa dijatuhkan oleh pendapat orang lain. Yang boleh barangkali dilakukan ulama yang berpendapat kalau janggot itu tidak wajib. Jadi ada yang istilahnya antitesis tadi itu. Nah, antitesis mengatakan tidak wajib. Wajibnya adalah orang yang berpegangan kepada tesis orang tersebut. Nah, ini dalam soal fikih, ranah fikih. Misalnya Ustadz Yazid ya berpendapat wajibnya jenggot, dan Oma Irama mengatakan jenggot itu tidak wajib. Ini yang pertama harus melihat kadar keilmuannya Oma Irama, kadar keilmuannya Yazid, Ustadz Yazid. Seperti apa keduanya ini gitu. Oma Irama yang berlatar belakang dangdutan, ya kan? Kemudian Ustadz Yazid yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Dan sudah diakui bahwa Ustadz Yazid itu jebolan pesantren. Kemudian melanjutkan pendidikannya dalam berbagai bidang. Dan seorang penulis juga, mengahlikan diri di bidang agama. Oma kan tidak mengahlikan. Mengahlikan ke musik itu bedanya itu. Nah, di sini perbedaannya jauh sudah antara langit dan bumi. Bagaimana kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan seperti itu secara bijak? Baik, saya akan kasih tahu tentang jenggot. Jenggot saja dalam satu mazhab Imam Syafi'i itu ada dua pendapat. Beberapa ulama Imam Syafi'i menyebut jenggot itu wajib. Jadi beberapa ulama Imam Syafi'i dalam hal ini saja ada satu ulama yaitu Ibnu Hajar dalam dua kitab berbeda antara wajib dan tidak wajib, dari dua kitab yang berbeda. Ya seharusnya Oma Irama itu menguasai kitab-kitab ini dulu gitu. Tidak langsung menjawab semau-maunya, hanya sebuah pembelaan alibi ya. Karena ingin menunjukkan saya bisa bicara gitu. Kalau modalnya saya hanya bisa bicara, itu tukang obat saja paling pandai berbicara agama. Tetapi mereka tetap profesinya sebagai tukang obat yang ujung-ujungnya jualan obat gitu. Nah itu ya yang mungkin perlu diteliti lebih jauh. Nah berkaitan dengan janggot itu sendiri sudah tadi katakan ada beberapa yaitu sahabat Imam Syafi'i atau pengikut Imam Syafi'i atau grup Syafi'iyah yang mewajibkan jenggot. Ya, silakan saja tanya kepada ahli fikih Imam Syafi'i itu, yang ngaku-ngaku Imam Syafi'i, tanyakan kepada mereka. Kemudian dalam Syafi'iyah yang lain tidak mewajibkan jenggot. Jadi saya sudah sebutkan tadi ada Ibnu Hajar dalam dua kitab berbeda. Itu dalam dua kitab berbeda. Padahal pendapatnya Ibnu Hajar itu. Pendapat Ibnu Hajar
yang mengatakan wajib, pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan tidak wajib. Ya itu. Entah alasannya apa. Saya tidak membaca itu, cuman karena ingin memberikan masukan saja. Nah, disinilah barangkali kealpaan Umma Irama. Masalah bid'ah itu jelas antara Umma dan Irama dan Yazid itu jauh banget. Sudah saya katakan tadi, Yazid itu kitabnya banyak banget. Ya, bukan seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang bahwa ilmunya nihil gitu. Karena tidak tahu Yazid, siapa Yazid gitu. Dia pun debat pakai bahasa Arab dia sanggup. Seperti melayani orang debat bahasa Arab. Debat pakai bahasa Arab dia sanggup. Asalkan pakai dalil. Hal ini terjadi pada waktu Ustadz Yazid ditanggapi di acara Arifin Ilham beberapa tahun yang lalu sebelum Ustadz Arifin Ilham itu meninggal dunia gitu. Itu pakai bahasa Arab. Lawannya akhirnya pakai bahasa Indonesia gitu. Karena tidak mampu melayani Ustadz Yazid. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan Umma Irama, ya jauh lah. Umma Irama itu otodidak belajar agama. Sudah pasti banyak kekurangan orang yang otodidak itu. Kecuali kalau mau mendalami, mau duduk di perpustakaan, berlama-lama di perpustakaan Islam, dari pagi sampai sore setiap harinya, membaca seluruh pustaka yang ada berkaitan dengan Islam. Atau kalau perlu, yaitu mendengarkan masyayikh di YouTube itu dari segala arah, maka akan banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh Umma Irama. Kalau malas misalnya kan biasa mendengarkan YouTube, nah dengarkan saja YouTube itu gitu. Barangkali itu ya intinya. Ya bukan kelasnya lah kalau Umma Irama berbicara agama dibandingkan dengan Yazid. Ini perbedaannya jauh banget gitu ya. Jangan dipaksakanlah untuk berbicara agama kalau hanya sebatas tahu gitu. Akhirnya ngawur, pendapatnya ngawur itu. Nah kalau sudah ngawur, mendefinisikan agama juga ngawur. Akhirnya menggunakan perasaan. Kalau tidak sesuai dengan perasaannya, itu tidak benar. Wah ini repot juga. Tak usahlah dibanding-bandingkan dengan Suriah. Dulu ada dua kelompok sejak dahulu kala itu, ada NU, ada Muhammadiyah, tidak terjadi pertengkaran apa-apa. Perbedaan tajam. Dulu ada pendapat Hasan Bandung itu, Persis, juga tidak terjadi apa-apa. Debat panas, debat ini dan sebagainya, nggak jadi masalah. Janganlah kemudian menakut-nakuti umat dengan istilah seolah-olah Yazid itu pemecah belah persatuan. Ini akibat yaitu tadi tidak mau memahami pendapat orang yang berbeda. Dari mana sumbernya pendapat Yazid tersebut? Ya kalau dia mengatakan wajib, berarti adalah yang dipakai pemikiran-pemikiran didukung oleh kemampuannya dalam bahasa Arab, yaitu pemikiran-pemikiran yang berpendapat wajib tentang janggot itu. Jadi kalau dikatakan kullu bid'atin dhalalah, itu kalau tadi dikatakan fi amrinya dalam urusan agama, ya agama. Memangnya Yasin bukan urusan agama? Yasin itu urusan agama juga gitu. Apa sulitnya mengamalkan yang dari Nabi itu? Apa sulitnya? Itu kan pertanyaannya, pertanyaan besar. Apa sulitnya mengamalkan apa yang datang dari Nabi? Seberat apa sehingga meninggalkan ajaran Nabi dan lebih memilih ajaran-ajaran yang bukan datang dari Nabi? Apa penghalangnya ahlul bid'ah itu?
begitu beratnya dan begitu cintanya, penuh kasih sayang dengan bid'ah, sampai dipeluk, dicium dan sebagainya, tidak ditinggal, seolah-olah adalah pendamping yang paling setia itu. Ketika bid'ah tidak diamalkan, merasa tidak beragama. Itu ahlul bid'ah. Karena yang dilihat oleh ahlul bid'ah itu yang menyenangkan kepada dirinya, hawa nafsunya yang dipakai itu. Kalau tidak hawa nafsunya, terus apa namanya? Ya jelaslah hawa nafsu. Disuruh mengamalkan amalan yang sunnah tidak diamalkan. Justru sunnah ini dikenal oleh ulama dahulu kala, sejak sekarang itu lawan katanya bid'ah. Bukan dalam pengertian yang diungkapkan oleh banyak orang. Coba seluruh hadis-hadis bid'ah pasti itu berdempetan dengan sunnah. Nah sunnah bid'ah, bid'ah sunnah itu dalam hadisnya man sanna gitu. Sunnah itu pasti berdempetan begitu. Ihya'ul lis-sunnah wa imatatul bid'ah, menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Artinya sunnah itu lawan katanya bid'ah. Yang tidak sunnah itu perbuatan-perbuatan yang tidak sunnah, yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya bid'ah. Gampangnya begitu. Yang tidak sunnah, ya, yang bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya bid'ah. Coba hadisnya lihat semua, pasti dikaitkan dengan persoalan sunnah. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.